Perkenalkan, nama saya Kelinus Tabuni, SS, NIM 2586905909. Prodi Pendidikan Agama Katolik. Mahasiswa PPG Sekolah Tinggi Kateketik Santo Yakobus Merauke tahun 2025. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan model pembelajaran mendalam atau deep learning. Dengan materi Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan mujizat-mujizat. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat siang, silakan duduk. Ya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan belajar tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah. Pelajaran kali lalu kita belajar tentang perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan apa saja? Biji sesawi, apa lagi? Seorang penabur, apa lagi? Hah? Tentang pukat, orang yang tebarkan pukat di laut untuk menangkap ikan. Iya toh? Nah, Yesus dia mewartakan kerajaan Allah itu melalui perumpamaan. Itu pelajaran kali lalu yang kita sudah belajar, kita sudah lewati, ya. Sekarang kita akan belajar tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan dan perbuatan melalui mujizat. Namun sebelumnya mari kita simak gambar orang-orang yang menderita. Ya. Apa saja anak-anak lihat sana? Gambar apa itu? Hah? Pemulung. Mereka buat apa? Mereka buat apa, Tabuni? Mengangkut sampah. Mereka buat apa? Apa? Mengangkut sampah. Sekarang yang kedua, jangan penderitaan. Lihat, apa yang kamu lihat? Penderitaan. Situ mereka buat apa itu? Ada yang apa? Dalam drem baru disiksa. Dan sebelahnya? Siapa yang angkat itu? Lihat. Siapa? Kamu lihat ada orang yang sudah dapat bunuh atau dapat tembak. Dan di situ ada orang yang ada siapa saja di situ, ada masyarakat, ada pastor. Iya toh? Ada pastor situ. Terus yang berikut, apa kamu bisa lihat anak-anak? Pengungsi ini kamu lihat siapa-siapa yang ada di situ? Masyarakat atau mama yang pikul noken. Ada apa lagi situ? Ada masyarakat yang duduk di halaman. Tidak masyarakat yang ada di hutan. Dan tujuan kita belajar hari ini pertama adalah peran peserta didik dapat memahami karya Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah melalui mujizat. Ya. Yang kedua, menjelaskan makna tindakan Yesus sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Yang berikut, peserta didik mampu ikut serta menjadi pewarta kabar sukacita bagi keluarga, teman, dan orang lain di sekitar melalui perbuatan nyata sehari-hari. Dan yang ketiga yang akan kita capai adalah kita peserta didik mampu mencintai Allah dan sesama. Kita tadi anak-anak lihat toh gambar yang tadi. Iya. Gambar yang tadi itu ada 3. Apa yang tadi?
Pertama pemulung. Yang kedua? Yang ketiga? Pengungsi. Ya. Ini pertanyaan untuk kelompok. Ya. Gambar apa saja yang kamu lihat tadi? Kelompok 1, gambar yang kamu lihat tadi apa saja? Gambar apa saja? Ya, ini yang 1 ya, kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu. DGI bersama Francesco, teman-teman, kelompok 1. Gambar apa saja yang kamu lihat tadi? Pemulung, penderitaan. Pemulung tuh situ mereka buat apa? Cari botol. Hah? Cari botol. Terus apa? Penderitaan. Mereka buat apa? Menyiksa orang. Menyiksa orang. Terus yang ketiga tentang pengungsi. Mereka buat apa? Mereka mengungsi di mana? Di hutan. Ya. Apa yang harus buat? Berbagi. Kasih maka kasih pakai. Kasih apa lagi? Uwo. Kasih ai. Iya toh? Itu tindakan kita harus buat. Supaya apa? Supaya apa tujuannya? Supaya mereka bahagia. Maka Yesus mewartakan kerajaan Allah itu melalui suatu mujizat. Ya. Apa itu mujizat? Kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan atau akal manusia. Dan juga mujizat adalah suatu yang tidak mungkin sesuatu yang tidak mungkin terjadi menjadi mungkin. Jadi mujizat itu kejadian, peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan manusia. Jadi yang kita tidak bisa buat oleh kita manusia biasa ini, yang Tuhan dia bisa buat. Ya. Halaman berapa sih itu? Halaman 19. Judulnya apa? Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Ya. Coba kamu lihat di Matius bab 9 ayat 18 sampai 35. Sebutkan macam-macam mujizat yang dibuat oleh Yesus. Ya. Satu orang mencatat, teman lain kumpulkan ide atau jawaban. Situ ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, sebutkan macam-macam mujizat yang dibuat oleh Yesus. Yang kedua, mengapa Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan mujizat? Terus yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan suasana kerajaan Allah melalui suatu tindakan kita? Pak Guru kasih waktu 5 menit. Semua sudah? Oke, semua sudah? Kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok 4. Dan perkenalkan, nama saya Violin. Berikut. Violin Nejumati. Dan kita kelompok 4 akan presentasi dan Perkenalan. Perkenalkan, nama saya Clementina Keira Angiar. Perkenalkan, nama saya Damasius George Farneubun. Perkenalkan, nama saya Tarsisi Alin Cetabuni. Satu, macam-macam mujizat Yesus. 2, Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan mujizat. 3, tindakan untuk mewujudkan peran serta kita dalam mewujudkan suasana. Suara keras. Jawaban nomor 1, orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, orang
tuli mendengar, orang lapar dikenyangkan, dan orang lumpuh berjalan. Jawaban nomor 2, Yesus tidak ingin mewartakan saja, melainkan juga ingin mewujudkan kerajaan Allah itu melalui tindakannya. Yesus ingin memperlihatkan kehadiran kerajaan Allah dan menyampaikan bahwa Ia sendirilah Mesias yang dinantikan. Jawaban nomor 3, memberi nasihat kepada teman yang melakukan suatu kesalahan, memberikan penghiburan kepada teman yang mengalami kesedihan, berkata-kata yang sopan setiap menyapa atau berbicara dengan orang lain. Demikian presentasi kita dari kelompok 4 telah selesai. Baik. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, beri aplaus untuk kelompok 4. Terima kasih, silakan duduk. Selamat siang. Siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya Aweida. Nama saya Yolanda. Nama saya Safina Odelia. Nama saya Freddy Dugomo. Yang ke-1, orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, orang tuli mendengar, orang lapar dikenyangkan, orang lumpuh berjalan. Jawaban yang kedua, Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan mukjizat karena Yesus tidak ingin hanya mewartakan saja, melainkan juga ingin mewujudkan kerajaan Allah itu melalui tindakannya. Kerajaan Allah adalah situasi bagi semua orang yang dikasihi Allah. Ketika semua orang tidak tersekat-sekat oleh jurang antara kaya dan miskin, Yesus menunjukkan hal itu dengan bergaul bersama siapa saja, terutama dengan mereka yang miskin dan berdosa yang selama ini disingkirkan oleh masyarakat. Yesus ingin memperlihatkan kehadiran kerajaan Allah dan menyampaikan bahwa Ia sendirilah Mesias yang dinantikan. Yesus tidak hanya menyampaikan kabar yang menggembirakan itu, tetapi Ia sendirilah kabar gembira. Injil Yesus sendirilah keselamatan, rahmat, dan penyembuhan bagi manusia yang sedang susah. Jawaban yang ketiga, tindakan untuk menunjukkan peran serta kita dalam mewujudkan suasana kerajaan Allah melalui kata-kata kita. Memberi nasihat kepada teman yang melakukan suatu kesalahan, memberikan penghiburan kepada teman yang mengalami kesedihan, berkata-kata yang sopan setiap menyapa atau berbicara dengan orang lain. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peran serta kita dalam mewujudkan suasana kerajaan Allah melalui tindakan. Memberikan sedekah kepada pengemis, melakukan kunjungan, dan memberikan sumbangan kepada panti asuhan, berbagi makanan kepada teman yang tidak memiliki makanan, mengunjungi teman yang sakit. Sekian dan terima kasih. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami. Sebelum itu kami akan perkenalan diri.
Perkenalkan, nama saya Gabriela Rahel Estradin Katauri. Perkenalkan, nama saya Kesyakin. Perkenalkan, nama saya Maria Stefani Poli. Sekian dari presentasi kami. Kalau ada salah tolong diperbaiki. Terima kasih. Kasih. Ada tanggapan? Tidak ada? Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk. Terima kasih. Selamat siang teman-teman dan Pak Guru. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kami. Nama saya Abraham Degei. Nama saya Agustinus Rosario Petrus Tenebot. Nama saya Kenan. Nama saya Sesotilina Gapa. Memberikan nasihat kepada teman yang melakukan kesalahan, memberi penghiburan kepada teman yang mengalami kesedihan, berkata-kata yang sopan setiap menyapa atau berbicara dengan orang lain, memberikan sedekah kepada pengemis, melakukan kunjungan dan memberikan sumbangan ke panti asuhan, berbagi makanan kepada teman yang tidak memiliki makanan, mengunjungi teman yang sakit. Sekian dan terima kasih. Jadi 2 cara yang dilakukan oleh Yesus dalam pewartaan kerajaan Allah. Ya toh? Pertama dengan sabda dan perumpamaan. Yang kedua tindakan dan mujizat. Pertama sabda dan perumpamaan, yang kedua tindakan dan mujizat. Ya. Jadi sabda perumpamaan itu untuk menjelaskan tentang seperti apa kerajaan Allah itu. Sedangkan tindakan atau mujizat yang dilakukan Yesus supaya latar belakang orang Yahudi pada waktu itu, orang-orang Yahudi di Israel sana, Israel waktu itu di sana, waktu itu orang-orang yang sederhana. Orang-orang pada waktu itu percaya kalau ada bukti. Kalau kecuali saya lihat boleh, saya percaya kok. Kalau kau tidak buat, saya tidak akan percaya. Nah, saya tidak lihat nih. Tujuan dilakukan mujizat, tujuan pertama adalah untuk percaya, supaya umat itu percaya. Benar ini Mesias, bukan hanya dengan kata-kata tapi dengan perbuatan yang mujizat, ya. Supaya mereka percaya. Jadi dia dilakukan juga pewartaan kerajaan Allah dengan perumpamaan juga menjelaskan dengan hal-hal yang sederhana supaya orang-orang kampung itu, orang-orang yang tidak berpendidikan itu bisa tangkap dengan barang yang ada di sekitar mereka, pekerjaan mereka, harian mereka. Bukan bawa dari barang-barang dari luar sana dia jelaskan, tetapi ada di kampung halaman mereka. Contoh, ada di situ, ada orang di situ, ada nelayan. Dia jelaskan supaya orang nelayan itu mengerti kerajaan Allah dengan pukat. Jala itu, pukat itu jala itu. Kalau orang nelayan, supaya dia mengerti, oh kerajaan Allah itu seperti ini. Kalau ada orang yang petani, supaya orang petani itu dia bisa mengerti kerajaan Allah, dia jelaskan dengan biji sesawi yang kecil dia tanam. Di kebun-kebun hari-hari dia tanam toh. Dia jelaskan dengan kerajaan Allah dengan biji sesawi. Terus sama juga mujizat, supaya mujizat itu kalau tidak sampai di situ, tapi sampai supaya orang percaya, Yesus lakukan mujizat. Orang lumpuh saya dibangkitkan, ya toh? Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, yang tuli mende, yang buta Siapa orang buta? Bartimeus. Terus siapa yang dibangkitkan? Anak muda dari Nain. Anaknya seorang ibu janda. Kerajaan Allah itu butuh proses itu. Kita butuh proses itu, kerajaan Allah itu. Kita harus berjuang. Contoh, kalau orang lapar kita buat apa? Membantu. Itu proses. Kalau orang haus kita apa? Beri. Kalau temanmu di sekolah dia lapar kita buat apa? Bagi uang jajan dong, kasih 1.000, kasihan dia lapar. Dia haus, dia beli air. Itu bagian dari kerajaan dia merasakan sukacita, maka itu bagian dari suatu proses.
Lalu kerajaan Allah itu terbuka bagi semua orang. Jadi kerajaan Allah itu bukan untuk 1-2 orang. Bukan orang Me saja, bukan orang Moni saja, bukan orang Kei saja, bukan orang Toraja saja, bukan orang Dani saja. Ya toh? Bukan orang Flores saja. Tetapi kerajaan Allah itu untuk semua. Entah itu kau siapa, kau orang apa, kau dari mana, kau suku apa, tanpa batas kerajaan Allah itu. Untuk siapa saja. Jadi kerajaan Allah itu tanpa ada batasan suku, agama, ya, budaya. Kerajaan Allah itu untuk semua orang. Maka Allah mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu juga berharga, melebihi apa yang kita miliki. Maksudnya kerajaan Allah itu berharga apa? Berharga itu artinya kita memiliki Tuhan yang berharga, melebihi apa yang kita miliki yang ada di dunia ini. Maka kerajaan Allah itu sangat berharga. Karena kerajaan Allah juga sebuah kediaman yang dipersiapkan. Iya toh? Kerajaan Allah juga sebuah kediaman yang dipersiapkan. Setelah manusia itu dalam proses kehidupan di dunia ini akan kembali kepada Tuhan. Maka di mana tempatnya kerajaan Allah? Itu tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Bagi siapa? Bagi manusia. Manusia siapa? Kita yang ada ini. Kalau itu perbuatan kita baik, kita yang hidup dengan baik, berkata-kata yang baik, hidup dengan yang sesuai dengan ajaran Tuhan, percaya kepada Tuhan, pasti kita memperoleh tempat yang Tuhan sudah sediakan. Ya. Lalu kerajaan Allah itu juga pengampunan. Allah itu pengampunan. Ya. Jadi kerajaan Allah itu bagi apa? Pengampunan. Allah yang Maha Pengampun. Tidak boleh dendam, tidak boleh maki-maki, marah-marah. Pengampunan. Kalau temanmu bersalah terhadapmu, berikan pengampunan. Ya. Kalau orang tidak pernah mengampuni sesama, dia simpan dendam, berarti dia tidak punya tempat dalam kerajaan surga, dalam kerajaan Allah. Oke. Yang berikut. Siapa itu Yesus? Yesus itu Mesias, putra Allah. Berkuasa atas alam atau langit dan bumi. Berkuasa juga atas hidup dan mati manusia. Terus berkuasa atas dan Yesus yang peduli. Jadi Tuhan itu Mesias putra Allah yang maha tinggi. Dia berkuasa atas alam, langit dan bumi. Yang langit yang di atas, yang bumi di bawah ini dia punya kuasa. Lalu dia berkuasa atas hidup dan mati manusia. Jadi kok sekarang kita hidup ini, dia milik Tuhan. Setelah kita mati kok milik Tuhan. Lalu berkuasa atas roh jahat dan roh. Lihat, berkuasa atas jahat dan roh jahat ya. Yesus yang peduli. Yesus itu peduli dan lain-lain. Ya. Contoh mujizat yang dilakukan oleh Yesus yang tadi dan anak-anak sebutkan, mujizat pengusiran setan, mujizat penaklukan alam, pengusiran setan. Dalam Alkitab di mana dia mengusir roh jahat yang masuk di dalam tubuh manusia. Siapa itu? Hah? Siapa? Ya, Lucifer. Maksudnya dia masuk di dalam tubuh manusia yang goncang-goncang, lalu roh jahat itu masuk di dalam tubuh babi-babi itu toh. Ya. Itu pengusiran setan. Terus mujizat penaklukan alam. Mujizat penaklukan alam itu seperti apa? Pernah buat Yesus? Yesus dia naik di atas perahu, lalu ombak dan air laut menjadi tenang. Iya toh? Tuhan tolong kami hampir tenggelam, mau mati nih. Tapi Tuhan bilang apa?
di mana imanmu? Ya toh? Lalu dia keluar angkat tangan begini, dia perintah laut itu tiba-tiba berhenti. Itu bagian dari penaklukan alam. Mujizat menghidupkan siapa? Orang mati, anak muda atau anak muda dari Nain. Terus mujizat penyembuhan. Siapa dia sembuhkan siapa? Tuhan menyembuhkan siapa? Oke. Maka kerajaan Allah yang diwartakan Yesus tidak ditunjukkan kepada sekelompok orang atau golongan tertentu, tetapi untuk semua orang, baik yang jahat baik itu yang jahat maupun yang baik, agar mereka merasakan memperoleh keselamatan. Kau orang jahat tadi, kau ini tidak punya Tuhan. Kau tidak memperoleh kerajaan Allah. Kau orang jahat, tidak. Entah itu dia jahat kan, entah itu dia baik kan. Tuhan tetap memberikan keselamatan. Ya. Yesus tidak hanya mewartakan, tetapi juga mewujudkan melalui tindakan. Yesus tidak hanya bicara ngomong-ngomong saja, dia bicara saja, tetapi melalui tindakan. Ya, melalui mujizatnya Yesus ingin memperlihatkan kerajaan Allah itu sendiri. Yesus tidak hanya membawa kabar gembira yang menggembirakan, tetapi Dia sendirilah kabar gembira itu. Mesias yang dinantikan untuk membawa keselamatan, rahmat dan penyembahan bagi manusia yang sedang kesusahan. Jadi kerajaan Allah itu adalah Yesus sendiri, Allah sendiri yang diwartakan dirinya sendiri. Ya, anak-anak sekarang sudahkah kalian memahami mujizat Yesus? Sudah memahami? Sudah tahu sekarang mujizat Yesus? Sudah memahami? Sudah memahami toh? Beranikah kalian meneladani Yesus dengan berbuat kasih kepada sesama? Beranikah? Kalau ada temanmu, ada keluargamu, ada tetanggamu, ada kakakmu, ada siapa keluargamu, ada orang lain yang di sekitarmu, mereka mengalami bantuan, sedang membutuhkan, sedang dalam kesusahan, beranikah kalian siap membantu? Berani? Ini menjadi pertanyaan refleksi. Kamu pulang ke rumah, refleksi. Tadi saya sudah belajar di sekolah bersama Pak Guru tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan orang merasakan kebahagiaan sukacita. Kalau sesama saya, keluarga saya, teman saya sedang dalam kesusahan, saya harus terlibat membantu. Harus ada tindakan. Seperti Yesus berbuat mujizat. Dia membuat suatu tindakan. Bukan dengan kata-kata. Kau lihat bukan dari jauh baru, aduh kasihan orang itu sedang sakit. Aduh kasihan dia itu sedang kumpul sampah. Bukan lihat saja, bukan ngomong, tapi kita harus terlibat dengan cara dan membahagiakan supaya dia bisa merasakan kerajaan Allah. Oke. Tugas di rumah, carilah 5 perikop dalam kitab suci tentang mujizat Yesus lainnya dan makna, kemudian buat dalam bentuk tabel. Ya, tugas cari 5 perikop dalam kitab suci tentang mujizat lainnya dan maknanya, kemudian buat dalam bentuk tabel. Ya. Jadi cari 5 perikop kitab suci tentang mujizat. 5 saja. Lalu setelah itu kamu buat dalam bentuk tabel. Kumpul di minggu depan. Tugasnya sudah tulis? Sudah? Oke, baik. Terima kasih. Pelajaran kita akhiri sampai di sini. Kita akhiri pelajaran kita dengan doa.
Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.